Oke, halo teman-teman semua. Di video ini kita bakal bahas tentang membuat landing page menggunakan Strapi dan juga Next.js. Oke, untuk sekarang kita masuk ke intro, konsep dan juga instalasinya dan apa yang bakal kita lakuin di project ini nantinya. Yang pertama kita bakal membuat suatu landing page menggunakan Strapi sebagai backend-nya, Next.js sebagai front-end-nya, dan terakhir kita juga akan deploy di Qlify jika teman-teman punya VPS. Ini salah satu kayak server panel, kita akan nantinya akan deploy di Qlify menggunakan Docker. Oke, untuk intronya kita akan bahas apa itu Strapi dan juga Next.js. Yang udah tahu mungkin bisa lanjut skip. Oke, kita masuk ke pertama. Untuk membuat suatu landing page kayak gini, mungkin kita sebagai developer gampang sudah bisa membuatnya dengan HTML plain, CSS, JavaScript. Tapi untuk membuat backendnya ataupun untuk dapat mengganti isi-isinya, kita butuh sebuah panel khusus atau biasa disebut CMS, Content Management System, yang berfungsi sebagai pengelolaan dari aset-aset yang di sini. Kalau misal nggak ada CMS, berarti website landing page kita itu statis dan tidak bisa dirubah. Dengan adanya CMS bisa dirubah lewat CMS sehingga kita tidak perlu modding dari nol lagi untuk mengubah kata-kata di website kita. Oke, kenapa kita butuh Strapi? Yang pertama kita mungkin bisa buat landing page dan juga CMS-nya sendiri. Tapi itu membutuhkan waktu yang sangat lama, padahal kita hanya perlu fokus membuat page-nya saja udah susah, kita harus membuat back-end-nya juga. Bisa tapi lama. Jadi kita pakai saja tools yang namanya Strapi. Strapi ini sebuah CMS headless yang open source, gratis, bisa diinstal di VPS teman-teman. Jadi konsepnya nanti si Strapi ini udah menyediakan sebuah halaman seperti admin panel untuk dapat mengedit ataupun membuat konten-konten yang nanti ditampilkan di landing page kita. Jadi kita tidak perlu membuat CMS sendiri, backendnya sendiri, membuat admin panel tidak usah, kita sudah disediakan oleh Strapi. Dan juga Strapi ini nanti udah terhubung dengan beberapa database, salah satunya MySQL juga sudah bisa. Oke, untuk landing page-nya kita build menggunakan Next.js dengan styling Tailwind dan juga Shen UI. Dan nanti akhirnya kita bakal membuat sebuah Docker file dan juga Docker Compose untuk mendeploynya di VPS kita. Oke, kita masuk ke instalasi aja langsung. Buat suatu folder. Misalnya di sini dihapus dulu project lama. Kita masuk ke terminal. Kita buka dua sekaligus saja karena kita akan menginstal Strapi dan juga Next.js ya. Kita bakal install Strapi-nya dulu. Masuk ke sini, kita copy saja ini npx strapi.app, copy. Kita masuk ke terminal. Klik kanan, paste. Enter. Ini akan masuk ke proses instalasinya untuk Strapi. Kita bakal ke Next.js-nya sekarang. Masuk ke dokumentasi, installation, npx create next. Pastikan udah punya Node.js, teman-teman semua. Kita masuk ke yang sini untuk menginstal Next.js-nya. Ini bagian kanan Next.js, yang kiri Strapi-nya. Yang kiri Strapi kita klik yes. Dan yang kanan juga yes.
yang sebelah kanan kita akan menamai project kita. Kita namai saja Sean from NLP menggunakan TypeScript. Kita tidak dulu SLibia dan WinCSS langsung terinstall. SRT no, yes, no, udah. Next yes-nya kita sembari menunggu install. Untuk serapinya kita akan namakan projectnya backend. Ini namanya bisa terserah sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kita skip saja, tidak usah login ke akun Stripey. Use default database SQLite. Kita akan gunakan MySQL, jadi ini no. Kita pilih yang MySQL. Database name-nya kita namai saja NLP. Hostnya ini, portnya nanti kita bisa ganti. Username-nya root, passwordnya root. Ini tergantung settingan dan akun MySQL teman-teman. No. Start with example struktur data, no saja. Kita ingin project kita bersih. Start with TypeScript, iya, karena kita tidak perlu mengoding Stripey, kita hanya menggunakannya saja. Yes, tidak apa-apa. Install dependency sekalian, yes. No, tidak usah pakai git. Oke, kedua-duanya kita masih menunggu proses instalasi. Oke, kita lanjutkan. Keduanya sudah terinstall dengan baik. Yang kiri Stripey, yang kanan adalah project Nest.js kita. Kita buka project kita, masuk ke Visual Studio Code, cd backend, terus code dot ini. Yang kanan cd frontend code untuk membuka di Visual Studio Code masing-masing. Oke, yang pertama kita akan setting dari Stripey-nya dulu. Kita akan install Stripey-nya dulu saja, yang paling penting. Oke, yang pertama kita masuk ke bagian env. Untuk setting database-nya kita, pertama menggunakan MySQL. Database saja ini. Database portnya kalian bisa menggunakan seperti SAM, WAM, dan lain-lain. Untuk sekarang saya menggunakan 1000. Biasanya kalau SAM atau WAM itu 3306. Username, rootnya sama. Di sini saya MySQL-nya menggunakan Docker. Jadi portnya jadi beda, dan database dan passwordnya juga beda. Oke, kita lanjut ke setting database kita dulu. Buka database teman-teman, create database-nya dulu. Backend L2. Oke, kita dibuat dulu database-nya. Kemudian kita setting di bagian Stripey-nya. Database name, username, passwordnya disesuaikan. Kemudian kita klik command-nya npm develop untuk menjalankan Stripey-nya. Enter. Kita tunggu. Stripey akan membuatkan tabel-tabel secara otomatis di database kita. Oke, ini agak lama. Oke, ini tandanya sudah berjalan dengan baik. Sukses running di port 111337 admin. Kita buka.
Otomatis kemudian database kita benar, database kita juga sudah terisi, tabelnya sudah banyak sekali. Oke, kita buka Strapi kita dengan mengakses portnya di 1337/admin. Agak lama ya untuk proses awal, kita tunggu. Oke, sembari menunggu kita masuk ke Next.js. Oh, udah. Oke, kita lanjutkan Strapi saja. Kita akan dibuat masuk ke halaman ini. Kita masukkan akun super admin, bisa terserah, misal Andi, emailnya Andi, email, passwordnya Andi, apa ya, 12345, Andi 12345. Oke, let's start. Oke, kita udah masuk ke halaman Strapi. Ini kita masuk ke halaman Strapi, ada home-nya, ada content manager untuk kita mengatur konten-konten apa saja yang akan diatur. Kemudian ada media library untuk mengupload aset-aset kita masuk ke konten tab builder. Untuk membuat seperti data-data kita bisa membuat seperti tabel. Di sini ada collection type, serial type, dan juga komponen. Nanti kita bakal bahas satu persatu. Yang penting sekarang Strapi sudah bisa digunakan. Kita lanjut ke menyiapkan frontend kita, yaitu di Next.js. Masuk ke terminal Next.js, kita klik npm run dev. Kalau yang Strapi npm run develop, yang Next.js npm run dev. Kita enter. Oke, terbuka di port 3000. Kita coba cek localhost. Salah, localhost 3000. Oke, di sini Next-nya juga sudah terinstall dengan baik. Halaman awal Next.js bla 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 sudah terinstall dengan baik dan juga Strapi-nya dengan baik. Next kita akan bahas cara membuat kontennya, membuat struktur datanya, dan juga implementasinya.